Sebenarnya tidak ada. Terus belum lihat lagi ada siapa ekonomi dari Jaya Mulo yang menghadapun dimudah-mudahan mungkin pada yang selamat, pada yang waras, yang diparingi keberkahan lah. Tapi untuk acara Al Quran untuk diundang ke TV, belum diputar ke kertas acaranya itu pun tiba-tiba ini kan memberikan nomor ini tausiah nomor ini sepindah kalau pada perkenalan diri ini namanya kalau Haris Hakim kalau ini pun tanggung pokok di lumayan terbulan nonton 10 tahunan tapi kalau sering mengalami diri tentang terus diarahkan bentuk protokol atau itu bentuk protokol ini untuk benar. Terus kalau ini walaupun asli yang Jawi ini ngomong Jawi romo Inggil tadi apa pun ini atau berkata bukan sesuatu pula. Terus alhamdulillah mawar ini pagi saya mau menyampaikan dengan bahasa yang enak untuk disampaikan saja. Biasanya saya sampaikan yaitu dengan memakai bahasa Indonesia ini. Karena kebetulan di tempat saya berdakwah ini notabene mereka itu orang-orang Sunda dan orang-orang Jawa. Jadi kita menggunakan bahasa nasional, bahasa yang dipahami oleh semua orang. Insya Allah ibu ini paham ibu ini. Apa namanya bahasa Indonesia insya Allah tidak ada yang paham, insya Allah paham semua. Ibu ini jadi badannya dan tausiahnya ini lagi lancar namun karena pertama ini pulau buatan guru pulau topik ini pulau buatan ibu ini buatan ya buatan pantas lah karena ini keilmuan saya dibandingkan dengan pakai saya sendiri ini ya terlalu kecil karena saya juga masih butuh menimba ilmu, butuh belajar dan lain sebagainya. Untuk kegiatan di sana sendiri saya sebetulnya itu untuk menyampaikan tausiah-tausiah seperti para ustaz-ustaz yang ibu bapak itu kenal itu tidak seperti itu karena saya pengajiannya biasanya hanya menyampaikan tahsinul Quran. Jadi apa namanya ini membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena saya melihat di kalangan masyarakat kita itu ketika membaca Al-Quran itu masih banyak yang mengabaikan, masih banyak yang menganggap bacaan Al-Quran itu bukan bacaan yang istimewa, tapi bacaan yang hanya untuk mungkin sekedar untuk sholat, sekedar untuk ngajar anak-anak ibadah tajam seperti itu, tidak sampai membaca dengan sepenuh hati. Nah itu yang menjadi kekurangan di negara yang dimana populasi dunia itu mayoritas agama Islam, tapi mereka sendiri menerapkan aturan-aturan agamanya ini masih minim. Contohnya yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hukumnya wajib atau sunnah Bapak Ibu? Membaca Al-Quran itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Wajib atau sunnah ini? Nek Bapak Ibu niku sholat, kemudian Bapak Ibu setelah sholat di luar waktu sholat lagi Bapak Ibu ini tidak membaca Al-Quran, ini hukumnya pripun? Hidupnya Bapak Ibu ini haram nopo halal nopo pripun? Ini biasa mawon Ibu ini. Jadi membaca Al-Quran ini meski wajib, tetapi waktunya tidak tertentu seperti sholat. Membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, tapi waktunya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang berdosa ini orang yang beragama Islam dari lahir sampai beliau meninggal tidak membaca Al-Quran sama sekali. Nah Bapak Ibu masih rajin baca Al-Quran? Insya Allah, alhamdulillah. Nah dihitung-hitung kami Bapak Ibu itu bisa membaca Al-Quran sampai sekarang sudah khatam berapa kali itu Bapak Ibu? Dari terakhir Bapak Ibu ini belajar Al-Quran, ya mulai mungkin ingatnya umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu sampai sekarang itu berapa kali khatam lagi Bapak Ibu? Bisa dihitung atau tidak bisa dihitung itu? Yang bagus itu tidak bisa dihitung atau bisa dihitung? Yang bagus itu yang tidak bisa dihitung karena saking banyaknya menghatamkan Al-Quran. Justru malah yang tidak bagus itu yang bisa dihitung, cuma mungkin baru separuh. Ya, separuh itu bacanya beberapa orang ini. Nah, mari kita bersama-sama mengevaluasi, ya, mengevaluasi kemusliman kita, ya, keislaman kita, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Salah satunya di luar sholat yaitu ada namanya membaca Al-Quran. Kenapa ini wajib? Karena itu merupakan bagian dari rukun Islam wa iman. Rukun Islam atau pinten iki Bapak Ibu? Rukun Islam atau pinten? 10 atau 11? Wonten 5. Ya, rukun iman atau pinten? 6. Cobi rukun Islam yang pertama ini apa? Rukun Islam ini. Islam, rukun Islam ini tembe rukun iman. Islam itu pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Ya, jika mampu. Ya, kalau nggak ada jika mampunya berarti wajib secara mutlak. Orang yang nggak mampu sama yang nggak mampu ya tetap harus berangkat haji. Alhamdulillah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, mengetahui hamba-hambanya yang punya uang dan tidak punya uang, sehingga yang kelima ini haji itu diteruskan masih ada sampai yaitu bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu atau belum mampu itu tidak harus dipaksakan. Itu rukun Islam. Nah, panjenengan sedaya niki rukun Islam ini sami dijalankan nopo, sampun dijalankan nopo dereng? Syahadat sampun, sholat sampun, puasa sampun, zakat ngasih dereng. Umpamane ini musim corona ini, dan buka apa saja ya sih pun dijadwal berangkat ini diulur-ulur terus saja. Nah, kemudian setelah Islam ini rukun ini iman. Yang pertama al-imanu billah. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, malaikat Allah. Ketiga, kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang masih menjadi pedoman bagi umat Islam ini kitab apa nih? Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran ini hukumnya apa? Wajib. Minimal walaupun kita tidak sampai kepada pemahaman, ya, artinya memahami baca Al-Quran itu artinya apa, maksudnya apa. Kira-kira masih kepengen apa tadi belajar tafsir ya? Apa nopo ringan ini dengan kebijakan belajar tafsir ini? Apa ini? Kalau apa wali wajib. Jadi misalkan kalau tidak bisa sampai kepada belajar tafsir, yang minimal kita membaca Al-Qurannya dengan benar. Nah, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar? Sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
harus kita baca, yaitu harus sesuai. Nah, bagaimana supaya kita bisa sesuai? Ya belajar dengan orang yang sudah belajar, dengan gurunya yang sudah belajar, dengan gurunya lagi, dengan gurunya lagi, dengan gurunya lagi, dengan gurunya lagi, terus sampai kepada Rasulullah. Nah, alhamdulillah Purwokerto niki wonten Pak Kyai saya Juri Al-Hafidz ini salah satunya niki sampun memegang namanya sanad ini. Jadi insya Allah mereka panjenengan putra putri ini pun belajar ya kalian Pak Kyai niki insya Allah bacaan pun niku saya bener ini bener itu bener sing wonten asal-asalan tapi bener sing wonten sanade wonten urutane ngaten. Nah monggo ya Bapak Ibu mulai dari sekarang ketika membaca Al-Quran diniatkan bukan hanya cuma untuk membaca, tapi saya niat membaca Al-Quran dengan benar. Jangan asal-asalan, jangan asal sesuai dengan kemauan kita. Contohnya baca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu tidak pernah coba Yasinan kan biasanya begitu ini. Yasinan apa kali ini sing biasa. Yasin terus apa kali? Napa Yasin mawon? Sing biasanya niku jamaah-jamaahan niku nek teng majelis taklim niku. Mau saya napa mawon niku? Yasin mawon apa wonten liyane? Surat-surat pendek niku biasanya nggih. Surat Al-Takatsur sampai surat An. Nah, cobi niku, ibu-ibu nek maos niku ampun kecepetan. Mau surah niku mboten dikongkon kan cepet niku mboten. Jadi membaca Al-Qur'an tidak disuruh untuk cepat, tapi membaca Al-Qur'an itu disuruh untuk tartil. Apa itu Ibu? Tartil ini alonnya sesuai dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kepenak dulu. Kepenak didengar, enak didengarkan. Nah, kemudian setelah kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan benar, sedikit demi sedikit Bapak Ibu ini membaca artinya atau terjemahannya. Di Al-Quran ini merupakan kitab yang insya Allah sampai kapanpun itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah hancur. Baik dari sisi manapun Al-Quran itu akan tetap seperti itu. Dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang membaca alif lam mim, ya alif lam mim, nggak ada yang baca alamat. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu masih bisa menemui dan masih bisa melihat secara langsung mukjizat Nabi yang terakhir, yaitu Al-Quran. Panjenengan nate melihat mukjizat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad mukjizatnya masih bisa dilihat dan dirasakan oleh umatnya. Nah, ini merupakan salah satu nikmat yang paling terbesar menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Musa ketika ditinggal oleh Nabi Musa, mukjizatnya pun juga hilang. Nabi Isa pun begitu, ketika Nabi Isa meninggal, mukjizatnya juga hilang. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, mukjizatnya akan terus ada sampai hari kiamat. Seperti itu.
Nah, nikmat yang terbesar ini harus kita syukuri, harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harus kita pertahankan. Bagaimana untuk melakukan semua itu? Yaitu dengan cara membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah usianya lanjut, sudah usianya ya 60, ya itu malah sangat efektif sekali ketika waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, karena pahala yang didapatkan oleh orang membaca Al-Quran itu sangatlah banyak sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa membaca Al-Quran, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf, berapa ini? Satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Jadi kalau Bapak Ibu itu membaca alif lam mim, alif satu kebaikan, 10 lam satu kebaikan, 10 mim satu kebaikan. Berarti berapa? Alif lam mim 30. Al-Baqarah kira-kira berapa itu? Nah, itu ya. Jadi sangatlah banyak sekali. Apalagi kalau membaca 30 juz. Kira-kira membaca 30 juz itu mudah atau berat apa itu? Kalau sekaligus 1 jam berat. Sekaligus 1 jam atau 2 jam berat, 1 hari berat. Tapi kalau 15 hari, 30 hari kira-kira berapa tidak? Jadi silakan Bapak Ibu, ya. Kita sudah mempunyai kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran. Ya, jadi nikmat yang terbesar ini jangan hanya kita jadikan sebagai wacana dalam pemikiran saja, tetapi juga harus diterapkan, dipraktekkan. Saya menganjurkan pada para Bapak Ibu yang dari sekarang mungkin masih malas-malasan membaca Al-Quran, masih enggan dan lain sebagainya, rasa karena tidak punya waktu, mari kita tingkatkan semangat kita. Ya, kita tingkatkan semangat kita, kemudian kita serius, lebih serius lagi, berusaha agar ketika kita membaca Al-Quran ini, ya semangat enggak kan? Yang biasanya orang malasnya itu kan karena dia itu pertama belum bisa tajwidnya, ya. Kemudian setelah itu bacaannya belum lancar, jadi akhirnya membaca Qurannya masih merasa malas sungkan, karena orang tanya, gara-gara orang tanya gue akhirnya malas baca. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada waktu, silakan belajar ini tidak mengenal usia. Ya, dari mulai kita lahir sampai kita nanti dipanggil oleh Allah, kita diwajibkan untuk belajar. Ya, kiranya mungkin yang kalau itu dari saya cukup ya seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada penjelasannya yang kurang bisa dibahagi dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala.